Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang dengan senior, sesepuh, bisa dibilang tokoh masyarakat yang senior begitu ya, di Jawa Timur. Beliau juga seniman, beliau komedian, beliau juga aktivis. Bapak M. Cheng Ho Jadi Galajapo atau biasa yang saya panggil dengan Abah Jadi. Halo Bah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Timothy, boleh panggil Abah Jadi, boleh panggil Cak Jadi. Siap Bah, siap. Sehat-sehat ya Bah? Sehat walafiat. Semoga teman-teman Jokpro semuanya sehat walafiat semuanya. Amin. Matur suwun ya Bah, sudah berkenan meluangkan waktunya hari ini. Sama-sami suwun sukses semuanya. Siap. Bah, boleh diceritakan nggak Bah kepada teman-teman semua, Abah Jadi ini lagi sibuk apa akhir-akhir ini Bah? Iya, ia lagi sibuk untuk membenahi pandemi ini ya. Tentunya imbasnya sangat signifikan untuk entertain ya. Itu yang pertama, sehingga harus saya isi. Yang pertama itu nulis buku yang ke-7, 99 humor Imam Besar Pelawak Indonesia. Yang kedua itu saya siapkan untuk keliling Indonesia, kampanye Islam indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Dan yang ketiga, saya terus menyampaikan, mengabarkan ya kan, bahwasannya Jokowi harus 3 periode. Iya. Itu penting itu Bah, yang terakhir itu Bah. Ya, karena ini keberlangsungan bangsa dan negara ya. Iya. Nah, Abah Jadi ini kan di Jawa Timur sendiri terkenal sebagai seorang seniman ya Bah ya. Sebagai seorang seni pelawak, seni komedian juga gitu. Nah, saya penasaran nih Bah. Saya pernah baca gitu ya bahwa komedi atau lawakan itu bisa menjadi pintu masuk Bah dalam menyatukan bangsa atau bahkan meredakan perpecahan Bah. Menurut Abah Jadi sendiri bagaimana Bah? Saya sepakat ya, beberapa literatur yang kita tahu juga menulis ya tentang bagaimana komedi itu bisa lintas batas, lintas sekat begitu ya. Jadi sekat-sekat primordial, sekat agama, kemudian sekat politik, ya kan, sekat suku, ras, golongan itu bisa cair semuanya dengan komedi, ya kan. Apalagi saya sebagai anak ideologis Gus Dur, saya melawak juga dapat doa dari Al-Maghfurullah Gus Dur. Itu saya wajib menciptakan humor. Ya, humor ini saya artikan, setelah doa dari Gus Dur itu saya merenungi, kemudian mengambil dan menemukan bahwasannya humor yang diproduk oleh seorang pelawak itu harus humor, yaitu humanis, moralis, religius. Kalau itu kena, wah luar biasa dahsyatnya itu. Iya. Nah, Bah, Abah ini kan saya kenal Abah itu orangnya cukup vokal. Saya juga mengikuti akun sosial media Abah gitulah. Abah juga sering menyampaikan aspirasi gitu ya. Bahkan tadi pagi saya lihat Abah memberikan pesan lah untuk Pak RR gitu kan dan teman-teman begitu. Iya, betul. Nah, apa sih yang Abah rasakan atau yang Abah lihat begitu ya? Dengan begitu banyaknya mungkin pihak-pihak yang cenderung anti demokrasi atau bahkan anti Pancasila, Bah. Iya, begini. Saya melihat ketika arus ideologi ini sudah nggak bisa kita bendung ya kan, karena memang era digital ini semuanya bisa mudah untuk kita terima ya kan. Maka
perlu tentunya penguatan dari nilai-nilai Pancasila yang kita saya sebagai mantan guru PPKN harus betul-betul Pancasila ini yang menjadi perilaku kita, sikap kita bertutur, berkata, berbuat begitu, tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar kemudian alat untuk kepentingan sendiri. Nah, maka dari itu jangan kemudian gampang-gampang kita ini bicara, ya mohon maaf ya, ini sering kan, kita netral begitu. Kita netral sajalah. Bagi saya itu pembohongan publik begitu. Kalau sudah objeknya itu tidak sama, ya kan, ada nilai yang beda di situ, ya kita harus bisa memberikan persetujuan, kesepakatan. Kita harus memilih, mengarahkan untuk pilihan yang lebih baik, pilihan yang punya nilai lebih besar. Nah, ini kadang-kadang kan kita cari aman, ya kan? Oh, netral saja, apalagi entertain. Supaya apa? Supaya yang ke A dapat, yang ke B dapat, ke C juga dapat. Dapat semuanya nanti. Itu saya nggak mau. Jadi kalau saya menetapkan, ya kan, dengan hasil olah spiritual, olah religius, ya kan, olah riyadhah, olah jiwa, olah batin, kita temukan sosok ini yang kemudian layak untuk kita dukung, maka saya tidak akan menerima berapapun bayaran yang saya terima apabila tidak sesuai dengan nurani saya. Ya. Nah, kalau kita agak mundur ke belakang nih, Bah, di tahun 2014 terjadi pilpres antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Lalu 2017 ada pilkada DKI, Bah, yang menggunakan isu agama, isu politik identitas gitu ya, sebagai komoditas politik. Lalu 2019 diperparah lagi, semakin ketat itu, cebong kampret gitu, Bah. Nah, bagaimana Abah yang apalagi Abah ini tokoh masyarakat di Jawa Timur, bagaimana Abah melihat situasi ini di Jawa Timur, Bah? Iya, bagi saya perpolitikan di 2014, baik pilkada Jakarta maupun pilpres, itu adalah catatan sejarah. Mohon maaf, harus saya katakan, ya kan? Ini menjijikkan, memalukan, dan biadab. Mengapa? Karena memainkan isu sara yang sangat amat itu bertentangan, yang sangat amat itu menabrak nilai-nilai Pancasila. Maka saya katakan, semua yang ada di Indonesia, apapun agamanya, ya kan? Karena kita sudah berpancasila dan itu sudah kita terima, begitu, maka siapapun berhak menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu syaratnya adil dan punya kemampuan untuk memimpin, bukan agamanya. Jadi saya tidak akan melupakan sejarah 2014, ya. Karena apa? Kalau kita lupa, kita nggak bisa bertutur, ya kan, menyampaikan kepada generasi di bawah kita, anak cucu kita, saya takutnya terulang lagi. Ini sangat amat berbahaya. Nah, saya ini ingat banget nih, Bah, ngelekat di pikiran saya waktu saya juga main ke tempat Abah ya. Ingat apa? Abah itu menceritakan tentang jargon jancuan, Bah. Ini kan kalau orang kalau orang nggak tahu maknanya kan orang nangkepnya negatif ini, Bah. Nah, tapi kok jelas ya. Iya, tapi kok bisa sih, Bah, gelar jancuan ini disematkan kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu loh. Iya. Baik, begini. Sebelum saya ngulas masalah jancuan, sebelum lanjut ya, Mas Timothy, saya ingin sampaikan, karena background saya pelawak, ya, background saya pendidik dan pelawak, supaya kemudian tidak bias, karena ada beberapa orang yang menganggap apa yang saya katakan itu katanya pelawak, paling-paling hanya ngejar setoran, ya kan, kemudian nggak berdasar, nggak ilmiah, nggak empiris begitu, nggak punya dalil, nggak punya nas begitu. Nah, saya katakan semua apa yang saya tulis, semua apa yang saya sampaikan, baik kepada santri-santri saya, murid-murid saya, maupun kepada siapa saja jamaah saya yang mengundang saya sebagai penceramah, motivator begitu,
saya sudah melalui proses perenungan, kontemplasi, meditasi, ya kan? Saya tidak pernah lepas tahajud mulai 2004, dan saya sudah meninggalkan semua yang bernilai haram, yang bernilai maksiat menurut keyakinan saya. Agar apa? Agar saya bertanggung jawab. Apa yang saya katakan itu benar-benar mempunyai dampak yang positif. Maaf, saya sering sampaikan, saya kalau habis ceramah, habis ngelawak, habis MC, saya senang terima amplop. Tapi saya menangis ketika sepulang saya membawa amplop, tidak bisa merubah audiens saya untuk lebih baik. Apalagi kemudian membawa oleh-oleh dari saya yang negatif. Ini saya sangat pantang untuk itu. Nah, sehingga seperti janjuan itu pun, itu saya peroleh melalui zikir tahajud ini. Saya tidak pernah lepas untuk doa malam. Saya tidak pernah lepas untuk tahajud, zikir, witir, baca Quran. Hening sambung rasa kepada para leluhur Nusantara. Nah, disitulah saya kemudian diajak oleh panitia, didatangi oleh utusan dari Bapak Presiden untuk menentukan dari apa gelar yang sesuai, yang punya spirit lokal arek Surabaya. Saya temukan kemudian gelar janjuan. Sayangnya banyak media menulis gelarnya itu adalah jadi Galajapo memberi gelar Pak Jokowi gelar Cak Jancuk. Nah, ini salah Mas Timothy. Itu masih proses. Awalnya memang Cak, ya boleh diputar di YouTube-nya. Cak, ya kan? Kemudian Jancuk, kemudian konklusinya bentuk nyatanya itu adalah jancuan. Nahdo ini juga melalui perenungan yang dalam. Artinya apa? N ini kan bisa nasionalis. Saat itu saya mau nasionalis, tapi karena di Surabaya kelahiran Nahdlatul Ulama, maka saya pilih Nahdo karena ini nilainya luar biasa secara energi, ya. Kemudian cerdas, ulet, kreatif, anti korupsi. Siapa yang memegang gelar ini, insya Allah kita akan tahu kinerjanya, ya. Ini bukan orang bilang itu ilmu kan begitu. Tidak, semuanya ada dasarnya. Saya sebagai Muslim, dalil Quran dan hadis saya bawa. Jujur, adil, nahdo, cerdas, ulet, kreatif, anti korupsi. Ketika banyak serangan, ini saya jadikan tidak hanya sekedar gelar, tapi saya doa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini sudah bisa menjadi pustaka atau senjata untuk membentengi diri. Saya tidak lepas untuk mendoakan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Ingat, di buku saya yang ke-6, Imam Besar Pelawak Indonesia Meniti Jalan Tasawuf, saya tulis, ada bukti konkretnya, ada fotokopi dari tulisan saya. Setiap tahajud saya menulis SMS kepada Pak Ahok 2014, bahkan saya mengeluarkan uang untuk membantu beliau. Karena apa? Saat itu pasangan Jokowi dan Ahok ini kan buka rekening. Ya, betul. Saya ikut menjadi donatur karena saya melihat Pak Jokowi dan Pak Ahok adalah representasi Indonesia menuju kebangkitan kembali Nusantara. Iya. Nah, tadi kan sudah Abah ceritakan tentang Pak Jokowi nih, Bah. Tapi saya mau tahu lebih dalam lagi, Bah. Pak Jokowi secara pribadi maupun sebagai pemimpin Republik ini, pemimpin Nusantara, di mata Abah seperti apa sih, Bah, Pak Jokowi itu? Iya. Ini kan proses ritual, proses ritus ini saya lakukan begitu. Jarang-jarang loh ini pelawak yang kemudian melakukan proses ritual ini, jarang-jarang, ya. Saya sampai katakan waktu itu kepada Profesor Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU, satu-satunya ketua ranting yang pelawak itu mungkin saya saat itu. Nah, ini apa hubungannya begitu? Jadi begini, Mas Timothy. Ya.
salah satu guru spiritual saya, Pak Jati Kusumo, itu menyampaikan ketika masa Pak SBY ini akan berakhir, ya kan, dengan segala catatannya itu, siapa ya yang kemudian bisa meneruskan atau mengganti, ya kan, setelah Pak SBY? Ini para spiritualis Jawa saat ini berkumpul. Kemudian Pak Jati Kusumo itu, ini jarang dipublish ini ya, ini jarang, belum pernah saya publish ini. Iya. Pak Jati Kusumo itu kemudian minta beberapa wayang begitu, dia ingin dalang, nggak lama, dia minta waktu 2 jam untuk mendapatkan figur sosok siapa yang akan menjadi presiden, ya kan, di 2014. Nah, kemudian dia dalang, pesannya begini, jangan tertawa kalau lucu, jangan menangis kalau sedih, jangan tepuk tangan kalau kemudian ada semangat spirit, tetapi boleh semua itu dilakukan setelah semuanya selesai. Nah, setelah itu kemudian selesai tanya di Pak Jati Kusumo ini kepada penontonnya dan para spiritualis di situ, tadi apa lakonnya, begitu? Semua menjawab karena semua tahu kan, sebagai penggiat kejawen, tadi lakonnya adalah Petruk dadi ratu. Kata Pak Jati Kusumo, cocok. Orang yang akan menjadi pemimpin atau presiden Republik Indonesia, orangnya seperti Petruk. Tinggi, kurus, lincah. Iya. Semua kemudian meraba-raba itu. Siapa ya? Nah, mulai dicari. Ayo, di terah yang berdarah biru begitu ya, nggak ketemu. Di terah militer, ya kan, di militer juga nggak ketemu. Nah, akhirnya ada yang nyeletuk. Itu di Solo ada wali kota yang mulai terkenal, gitu. Itu orangnya kurus tinggi. Coba. Di googling saat itu. Ditunjukkan kepada Pak Jati Kusumo, ya kan. Kemudian Pak Jati Kusumo, nah ini orangnya. Padahal masih wali kota Solo saat itu. Masih wali kota Solo. Ini orangnya. Nah, jadi dari situlah Mas Timothy, saya dialog dengan Pak Jati Kusumo. Dialognya ini juga persis ada di bawah Tugu Pahlawan Surabaya. Waktu itu acara Pendungo Wilujengan. Jadi doa untuk keselamatan bangsa. Jadi yang diserai berdoa itu 7 orang, seluruh Nusantara. Saya mewakili Muslim, Pak Jati dari sisi kejawen, dialog sama saya. Kemudian dia menyampaikan yang harus saya sampaikan ke publis, bahwasannya Pak Jokowi adalah cucuk lampah leluhur Nusantara. Cucuk lampah ini adalah penunjuk arah. Artinya kalau dalam manten Jawa itu kan ada yang barisan depan 1 orang, entah itu biasanya Gadut Kaca atau Werkudara begitu, itu menuntun mempelai berdua dan keluarga itu untuk menuju ke pelaminan. Lah yang menuntun ini namanya cucuk lampah. Dan Pak Jokowi dalam perenungan saya, beliau adalah cucuk lampah atau penunjuk arah kebangkitan kembali Nusantara. Dan ini saya sampaikan pada waktu saya memberikan, sebelum gelar janjuan saya berikan, saya artikan Jokowi itu adalah Doyo Kokoh Wibowo. Ini luar biasa ini luar biasa. Jadi energinya Joyo Kokoh Wibowo. Kalau Mas Timothy baca mengapa harus saya sebut, nggak apa-apa ya, sebut produk ya. Monggo. Iya, Samsung itu bisa bertahan sampai saat ini, ya kan? Yang lain-lain, ya kan, seperti Nokia, BBM itu sudah ketinggalan semua. Tapi yang Samsung enggak, karena dia punya moto itu, kalau nggak salah saya ingat-ingat gitu ya, saya baca itu kan yang terbesar, yang terbanyak,
yang terkuat. Itu. Nah, ini saya temukan itu di sosok Jokowi. Joyo, kokoh, wibowo. Ingat, kata-kata itu vibrasinya kalau kita terus atau sering kita ucapkan, kita yakini, maka dia akan mewujud. Nah, Joyo, kokoh, wibowo itu sangat amat ada pada diri Pak Joko Widodo. Oke, Bah. Menarik banget, Bah. Menarik. Nah, saya mau lanjut ini, Bah, lebih spesifik lagi. Kan Iya, monggo. saya dan Abah dan semua orang yang ada di Jokpro sama-sama nih kita menyuarakan Pak Jokowi agar bisa 3 periode, gitu ya, Bah, kira-kira. Nah, iya. Kita upayakan tanggapan Abah Jadi sendiri bagaimana sih, Bah, terkait Pak Jokowi harus 3 periode begitu? Begini, dari kacamata spiritual, saya melihat pekerjaan Pak Jokowi belum selesai. Tetapi memang ada masalah perundang-undangan. Yeah. Jadi cantolan, ya kan, seperti Mas Timothy yang bisa menyampaikan itu di TV. Jadi kita hanya berharap ada amandemen untuk kepentingan bangsa ini, ya kan? Untuk kepentingan bangsa dan negara agar keberlanjutan dari perjalanan bangsa ini bisa menuju seperti yang diharapkan oleh leluhur Nusantara. Jadi kita harus berupaya maksimal. Hasilnya bagaimana, wajib kita upayakan. Tentang Pak Jokowi menyampaikan, saya tidak niat 3 periode. Saya tidak berminat 3 periode. Tidak punya keinginan untuk 3 periode. Yang milih atau yang nyuruh saya 3 periode itu sama dengan menampar muka saya. Mencari muka, padahal saya sudah punya muka. Seperti itu kalau tidak salah, ya kan? Betul. Menurut saya ini pernyataan yang bagus. Pernyataan yang bagus dari seorang presiden yang taat akan hukum, taat akan undang-undang. Luar biasa. 2 jempol lebih untuk Pak Jokowi dengan menyatakan seperti itu. Tetapi saya juga sudah tulis ini di akun FB saya, rakyat yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode itu juga pernyataan sikap yang bagus. Sama-sama bagus dia. Pak Jokowi menyatakan tidak berniat 3 periode, pernyataan bagus. Rakyat yang waras ini, saya sekali lagi, yang waras berkeinginan Pak Jokowi 3 periode karena memang secara ilmiah, penelitian, survei membuktikan sampai saat ini yang tertinggi, ya kan, adalah Pak Jokowi. Ya. Tinggal harus cari cantolan hukumnya, ya kan? Ya. Jadi ada legal standingnya di sini sehingga tidak salah. Nah, semoga Tuhan memberikan berkat, ya kan, Allah, Gusti Allah, Kang Murbeng Jagat ini menuntun bangsa ini sehingga nanti bisa ada amandemen, ya kan? Ya. Sehingga Pak Jokowi bisa 3 periode. Yang lain-lain saya akan simpan dulu, tidak akan saya sampaikan. Tapi ini fokus dulu ke arah Pak Jokowi 3 periode, karena di akun FB saya sudah sejak lama saya tulis, kalau ditulis Jokowi, itu Mas Timothy mungkin sudah tahu itu. Kalau ditulis Jokowi, itu 3 periode, kalau Joko Widodo 5 periode, tinggal pilih mana. Siap. Nah, ini Bah, baru semalam saya ngobrol dengan guru spiritual saya lah. Kita diskusi gitu ya. Sampai pada akhirnya saya tulis itu Bah, tadi malam tengah hari gitu ya. Saya tulis bahwa Pak Jokowi 3 periode itu sebagai tanda Bah, dimulainya peristiwa kebangkitan Nusantara menuju Indonesia emas di 2045, Bah. Nah,
ini kan sama lah seperti yang Abah sampaikan juga begitu ya. Nah, boleh lebih diceritakan nggak, Bah? Kalau saya mungkin pengalamannya masih cetek gitu ya. Tapi kan kalau Abah sudah lebih senior, mungkin Abah bisa bagikan nggak, Bah? Kenapa sih bisa dikatakan bahwa ketika Pak Jokowi 3 periode itu kebangkitan Nusantara akan kembali, Bah? Monggo. Ya, saya diam sejenak untuk bisa menemukan kata yang runtut dan terukur, sehingga kemudian tidak disalah tafsirkan. Begini, Pak Jokowi itu adalah cucuk lampah leluhur Nusantara. Jadi saya mengadakan ritual hening untuk sambung rasa dengan para leluhur, mulai dari Kutai, ya kan, sampai kemudian kerajaan-kerajaan di era modern, di era Mataram, di era Mojopahit, ya kan, di era Ternate Tidore, semuanya saya coba untuk sambung gitu ya dengan para leluhur Nusantara. Saya masih belum menemukan cucuk lampah sampai saat ini, ya kan, selain Pak Jokowi yang dipercaya oleh leluhur Nusantara. Dan saya memang meyakini setelah runtuhnya Mojopahit, ya kan, itu ada semua tahu lah ya. Sudah banyak diangkat ke media begitu. Sabdo Palo Nage Janji, artinya saat ini perjalanan kebangkitan kembali Nusantara itu sudah mulai nampak. Apa itu saya sebutkan di sini dua hal. Ketika Pak Jokowi berani untuk membubarkan FPI dan HTI, leluhur Nusantara tidak berkenan, ya, pada agama yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kebinekaan, tidak berkenan, apapun agamanya, ya. Semua agama mengapa bisa tumbuh berkembang subur di Indonesia, padahal orang-orang Nusantara, khususnya Jawa, sudah punya agama jauh sebelum agama-agama itu datang di Indonesia, datang di Nusantara, yaitu Kapitayan. Nah, ini kadang-kadang kan tidak dianggap. Orang Jawa ini sudah punya agama Kapitayan, kemampuan metalurginya cukup tinggi, kemudian nalar beragamanya, berketuhanannya juga luar biasa. Ini yang tidak disadari oleh banyak tamu-tamu dari luar. Nah, untuk itulah saya masih meyakini Pak Jokowi dengan keberaniannya yang tidak kita duga. Siapa yang menduga dengan postur seperti itu? Ya, saya beberapa kali bertemu dengan beliau, ya kan? Kemudian tidak mengambil jarak, mepet dengan beliau, energinya saya rasakan, foto dengan beliau beberapa kali, auranya juga saya rasakan. Kita kan tidak menduga sosok, mohon maaf, yang plonga-plongo, yang desto, punya sebuah sikap keberanian yang luar biasa. Dan ingat, ketika 2 Februari 2019 saya berikan gelar Jancuan, mohon maaf, Jancuan ini konotasinya kalau bagi arek Surabaya, itu ada dua, konotasi negatif dan konotasi positif, Mas Timothy. Yang saya ambil nilai positifnya, yaitu kekaguman, keakraban, persahabatan. Saya sebagai adik Surabaya asli, kalau kemudian tidak terdengar kata-kata Jancuan, itu rasanya tidak Surabaya.
Tapi saya maklumi kalau di luar budaya arek, mungkin Matraman begitu ya. Waduh, taruh itu ya. Itu umpatan ya kan. Itu negatif begitu. Saya maklumi. Tetapi karena pesan saat itu meminta gelar yang betul-betul spesifik, nilai juang spirit arek Surabaya ada, ketemunya itu. Nah, dan Pak Jokowi saat itu mantu bangga. 2 Februari 2019 saya berikan di Tugu Pahlawan di Jogja. Sebulan kemudian Maret tanggalnya saya lupa, Pak Jokowi pidato tidak seperti biasanya. Kalau tidak salah, kalau saya boleh ulang begini. Hampir 5 tahun dituduh antek asing, dituduh plonga-plongo, dituduh deso. Hari ini saya tantang, hari ini saya tantang, saya jawab seperti itu. Ini bagi saya bukan Jokowi secara fisik, tetapi secara spiritual Jokowi sudah mendapatkan spirit arek-arek Surabaya yang punya darah pahlawan. Mohon maaf sekali lagi harus saya katakan, karena sampai saat ini ya menganggap apa yang saya berikan itu hanya celotehan, apalagi ditulis keceplosan. Oh tidak, semuanya saya iringi zikir dan sholawat saya sebagai seorang muslim dan terus sambung dengan leluhur Nusantara. Saya menangis kalau kita sering sambung dengan leluhur asing, ya kan? Mohon maaf, leluhur Timur Tengah, tapi melupakan leluhur sendiri. Saya tidak seperti itu. Pesan Nabi Muhammad, dosa kalau kita lupa pada leluhur kita sendiri. Saya kira begitu. Ini omongan pelawak, ya kan? Tetapi sudah mengarah ke lintas dimensi. Iya. Siap. Terima kasih, Mbak Jadi. Pertanyaan terakhir, Abah Jadi. Terakhir untuk sesi ini ya. Iya. Monggo, Bah. Kita terus berjuang, Mas Timothy. Siap, Bah. Pasti, Bah. Pasti. Monggo, Bah, kalau ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang mungkin menonton tayangan ini agar terus bisa menghargai kebinekaan, Bah, merawat keberagaman supaya kesatuan bangsa ini tetap utuh, Bah. Monggo, Bah. Ya. Begini. Kebinekaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu kehendak dan ciptaan Tuhan. Siapa saja yang kemudian tidak bisa menerima perbedaan, kebinekaan, maka sejatinya dia melawan kehendak Tuhan. Kalau dia melawan kehendak Tuhan, maka dia tidak akan memperoleh pertolongan Tuhan, tapi akan memperoleh pertolongan hantu. Loh, kan tinggal dibalik saja kan. Kalau Anda ini menerima, menjunjung tinggi nilai kebinekaan, Anda akan ditolong dengan Tuhan. Tapi kalau Anda mencederai kebinekaan, maka Anda akan ditolong oleh hantu. Tinggal pilih. Silakan pilih. Senang diberkati Tuhan atau diberkati oleh hantu. Saya kira itu. Siap. Dan ingat, Bah. Indonesia, Nusantara ini yakin dengan cucuk lampah Pak Jokowi akan berhasil meraih kembali kejayaan Nusantara, dan Indonesia, Nusantara akan mencahayai dunia. Amin. Terima kasih Abah Jadi atas waktunya, Sama-sama. atas pesan-pesan yang disampaikan. Ini saya merinding ini, Bah, ngobrol sama Abah ini, Bah. Saya merinding benar-benar. Supaya nggak merinding, saya keluarkan produk lawaan saya. Supaya nggak merinding. Siap, Ini Bah. peregangan begitu kalau dalam olahraga, ya kan? Nah, jadi pendinginan. Iya. Nah, jadi kontemplasi itu kan ada proses pendinginan begitu ya. Iya, Nah, pendinginannya seperti ini. Nah, karena saya orang Surabaya, ke Gunung Kawi semilir anginnya, yang berharap terus Pak Jokowi
Saya doakan banyak rezekinya. Pancasila dasare negara, kula salah nyuwun sepuro. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, Bah. Orang waras akan terus dukung Jokowi. Siap. Terima kasih ya, Bah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, itu tadi perbincangan menarik saya dengan Abah Jadi Galajapo, seorang tokoh masyarakat dari Jawa Timur yang merupakan komedian, aktivis, dan juga saya bisa bilang pejuang nasional Indonesia, pejuang nasionalisme yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abah Jadi bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua supaya terus menjaga dan merawat keberagaman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia.